Apel memperingati Hari Santri Nasional yang ke-10, hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024 segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan dan menyiapkan peserta apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Untuk parade, istirahat di tempat. Gerak! Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel peringatan Hari Santri Nasional yang ke-10 tanggal 22 Oktober tahun 2024. Siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Menyanyikan lagu Sang Surya diikuti oleh seluruh peserta apel.
Amanat pembina apel. Peserta diistirahatkan. Amanat. Tahan. Tempat. Gerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh peserta upacara, seluruh santri yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ibu Kepala SMP Muhammadiyah Jono yang saya hormati, Bapak Kepala Pondok Pesantren Darul Arkom yang saya hormati, Ibu Kepala SD Muhammadiyah Bayan yang saya hormati, Ibu Kepala TK dan Ibu Kepala KB yang saya hormati, dan seluruh peserta upacara atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Seluruh santri, santriwan, santriwati, peserta upacara yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hari ini kita memperingati Hari Santri yang ke-10 bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024. Perayaan Hari Santri sudah yang ke-10 kalinya. Tapi mungkin bagi santri di Perguruan Muhammadiyah Bayan baru kali ini menyelenggarakan kegiatan spektakuler, ya, dalam tanda petik, karena hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita belum memperingati seperti ini. Hari ini Perguruan Muhammadiyah Bayan menyelenggarakan upacara sekaligus pawai ta'aruf, nanti dilanjutkan dengan melibatkan seluruh santri yang ada di kelompok bermain. Aisyah Jono, terima kasih atas kehadirannya, keikutsertaannya. Kemudian TK Aisyah Jono, mana yang TK, mana yang KB, kita tunjuk jari. Nah, yang KB, baik, terima kasih. Yang TK, mana yang TK? TK-nya mana? Oh, digabung ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga melibatkan seluruh santri yang ada di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bayan. Mana santri dari SD Muhammadiyah Bayan? Angkat tangan. Tangannya diangkat santri dari SD Muhammadiyah Bayan. Ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6, mana? Oh ya, baik. Terima kasih. Juga melibatkan santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Arkom. Kelas 7 sampai dengan kelas 9. Mana kelas 7 sampai kelas 9? Santri Darul Arkom, tangannya diangkat. Baik. Terima kasih. Juga melibatkan santri setingkat SMA. SMA Muhammadiyah Muta'adzir di Bayan. Mana santri kelas 10 sampai kelas 12? Angkat tangannya.
Oh ya, baik. Memang belum banyak saat ini. Besok insya Allah akan semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta upacara yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menandai bahwa kita sesungguhnya seluruhnya adalah sebagai santri. Nah, seperti apa ciri karakter seorang santri? Mohon maaf, ini tadi yang belum saya sebut adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan. Ada yang hadir? Alhamdulillah. Pimpinan cabang Aisyah. Ada yang hadir? Oh ya, diwakili oleh ibu-ibu dari TK. Baik, terima kasih dan yang saya hormati semuanya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bayan maupun pimpinan cabang Aisyah Bayan yang hari ini juga ikut merayakan Hari Santri di perguruan Muhammadiyah Bayan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ulangi, seperti apa karakter atau ciri atau tanda seorang santri. Sekarang kita melihat diri kita sendiri dulu. Pakaian kita hari ini berbedakah dengan hari-hari yang lain? Apa yang membedakan? Baju, apa lagi? Celana, apa lagi? Sarung, peci, dan yang lain. Apakah ini menjadi ciri seorang santri? Ya, baik. Itu baru salah satu ciri yang bisa dilihat dalam bentuk penampilan, performance, ya. Santri itu rapi, ya. Pakai peci, mungkin ada yang pakai kopiah, pakai sarung, meskipun sarung ini tidak mutlak. Boleh juga pakai celana. Yang penting apanya? Menutup aurat. Apa? Jadi ciri seorang santri adalah menutup aurat. Ini dari sisi performance, dari penampilan. Jadi kalau ada santri, mohon maaf, kok tidak menutup aurat, berarti dia bukan santri. Atau santri tapi belum paham, gitu ya. Nah, kalau pakai celana pendek, anak laki-laki itu menutup aurat apa tidak? Benar. Jadi auratnya batasnya apa? Batasnya lutut, sehingga harus lututnya ketutup sehingga dilebihkan ke bawah pakaiannya sedikit, itu sudah menutup aurat. Bagian atas apa batasnya? Santri laki-laki? Batasnya apa? Pusar, pudel, itu batasnya. Jadi kalau kita sudah menutup dari pusar sampai bawah lutut, atas pusar sampai bawah lutut, itu sudah menutup aurat. Tapi laki-laki. Nah kalau perempuan santriwati, mana auratnya? Mana auratnya? Seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Maka seorang santri ciri performance tampilan fisiknya adalah menutup aurat. Kalau yang santriwati tentu seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu tidak hanya ditampilkan ketika hari santri, tidak ditampilkan ketika datang ke masjid, tidak hanya ditampilkan ketika pengajian, tapi ditampilkan sehari-hari. Paham? Jadi menutupnya aurat kapan? Tiap hari, terutama ketika berhadapan atau bersama dengan orang yang bukan mahramnya, gitu ya. Itu adalah ciri santri, menutup aurat. Ini dari sisi fisiknya. Sekarang dari yang non fisik, apa ciri-ciri seorang santri? Setidaknya ada 5. Mohon diperhatikan supaya jangan sampai kita tidak masuk dari kriteria yang 5 itu. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa. Kalau ada santri kok tidak percaya adanya Allah, atau percaya ada Allah tapi punya anak, atau percaya kepada Allah tapi Allah punya bapak, maka dia bukan seorang santri. Paham? Jadi harus bertauhid. Apa? Bertauhid, mengesahkan
Allah. Ini ciri yang bukan fisik, ini ciri yang pertama. Jadi kalau seorang santri pasti bertauhid dan tauhidnya lurus, tidak tercampurkan syirik. Karena betapapun kita bertauhid tapi kecampuran syirik, ini berbahaya, bisa mengancam dengan api neraka, bisa diancam oleh api neraka. Maka ciri seorang santri adalah akidahnya lurus, tidak tercampur syirik. Nah, tentang syirik saya kira sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Yang kedua, apa tandanya, apa cirinya, apa karakternya seorang santri? Yang kedua adalah berilmu. Apa? Berilmu. Jadi seorang santri menjadi anak yang bodoh boleh apa tidak? Tidak. Maka seorang santri harus rajin belajar. Kalau santri kok tidak mau belajar, ini bukan karakter santri. Karena ilmu itu mendahului amal. Orang beramal tanpa ilmu, amalannya bisa sia-sia. Sholat misalkan, tanpa ilmu. Sholat subuh, tangi turu, badannya segar, apalagi sudah mandi. Sholat subuhnya 5 rakaat karena sehat begitu. Boleh? Boleh atau tidak? Berarti berilmu atau tidak kalau sholat subuhnya 5 rakaat? Tidak. Ini maknanya bahwa seorang santri memang harus berilmu. Karena mengamalkan agama tanpa ilmu bisa sia-sia. Dengan contoh tadi itu. Nanti kalau sholat zuhur, mangsanya wong kesel, sholatnya 1 rakaat saja misalkan, atau 2 rakaat. Nah ini tentu amalan yang tidak berilmu tidak akan diterima. Maka karakter santri yang kedua adalah berilmu. Oleh karena itu, seorang santri harus rajin menuntut ilmu. Di mana? Di mana saja. Apakah menuntut ilmu di sekolah saja? Tidak. Di mana bisa menuntut ilmu? Di pasar bisa menuntut ilmu, ya, atau di stasiun bisa menuntut ilmu, di jalan dengan ayat-ayat kauniyah. Di laut bisa tidak menuntut ilmu? Bisa. Ayat kauniyah namanya. Ayat kauniyah itu ayat yang bisa dilihat. Langit, tumbuhan, tanah, itu namanya ayat kauniyah. Dengan itu kita bisa belajar. Dari tumbuhan misalnya, kita bisa belajar tentang oksigen, kita bisa belajar tentang penyerbukan, kita bisa belajar tentang ciptaan Allah yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Ada ilmunya di situ. Maka seorang santri harus rajin belajar. Sampai apa belajarnya? Nah, sampai pinter. Dari kapan sampai kapan kita harus belajar? Dari lahir sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari bandulan itu yang untuk mengayun ketika masih kecil sampai liang lahat. Bahkan orang mau mati saja masih dituntut belajar. Dengan cara apa? Ditalkin. Talkin itu juga bagian dari belajar supaya kita berakhir dengan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bisa enggak orang tanpa ilmu itu dengan akhir hayat husnul khatimah? Tidak. Maka kita harus belajar dari lahir sampai mati, sampai menjelang kematian. Kita terus belajar. Tidak usah terpaku sampai hanya perguruan tinggi saja. Nanti pasca itu sampai sekarang ini bapak-bapak ibu guru juga masih belajar. Bapak ibu wali murid juga masih belajar. Tidak dibatasi dengan sekolah saja. Dengan gedung sekolah, dengan gedung perguruan tinggi tidak dibatasi itu. Sampai kapan saja. Maka seorang santri harus berilmu. Seorang santri harus pandai. Seorang santri harus pinter. Jangan sampai santri dikalahkan yang bukan santri. Begitu. Itu karakter yang kedua. Lalu karakter yang ketiga apa? Ayo, siapa bisa menebak? Iman, ya, tauhid tadi. Kemudian berilmu. Yang ketiga, beramal sholih. Gitu kan? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kan begitu. Ayat-ayat di Al-Quran biasanya kalau iman kemudian lanjutannya adalah amal soleh. Kita percaya kepada Allah, yakin tauhidnya lurus, tidak kecampuran syirik. Ning kon sholat ra gelem. Suruh sholat gak mau sholat. Santri atau bukan? Bukan.
puasa Ramadan malah minum es krim misalkan, jajan, santri atau bukan? Bukan. Temannya pada bayar zakat fitrah malah nyolong beras. Nah, ini bukan santri. Jadi seorang santri setelah beriman kemudian berilmu lalu beramal soleh, harus membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, kemudian sudah belajar dengan ilmu tentang sholat, laksanakan sholat. Ilmu tentang puasa, lalu kita mengamalkan ibadah puasa. Ilmu tentang zakat, infak, sedekah, kita mengamalkannya. Ilmu tentang berjuang ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan pada saatnya kita pun kemudian juga mengamalkan itu. Maka karakter yang ketiga adalah amal soleh. Tentu saja amal soleh yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karakter yang ketiga. Lalu karakter yang keempat apa? Iman, ilmu, amal soleh, apa? Berakhlak mulia. Apa? Berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Jadi seorang santri pantang dengan akhlak-akhlak yang buruk. Apakah itu dari tutur katanya, sikapnya, perilakunya, dan sebagainya dan sebagainya. Kepada siapa kita harus menerapkan akhlak mulia? Kepada siapa? Kepada semua orang. Bahkan terhadap tumbuhan dan hewan pun kita diperintahkan berakhlak mulia. Dulu Rasulullah, beliau sudah ya di usia ya orang tua sebagai orang tua. Apakah Rasulullah kalau dengan anak kecil tidak menghormati, tidak menyayangi? Sangat menghormati, sangat menyayangi. Jadi tidak ada akhlak itu hanya hanya berlaku bagi anak kepada orang tua atau orang tua sesama orang tua, anak kepada anak, tidak, kepada siapapun. Yang tua kepada yang muda pun harus berakhlak mulia. Apalagi yang muda kepada yang tua. Anak SMP harus berakhlak mulia kepada anak SD. Anak SMA harus berakhlak mulia kepada anak SMP. Anak SD harus berakhlak mulia kepada anak TK. Begitu pula ke atasnya, sebaliknya. Nah, kalau ini sudah bisa diterapkan dengan baik, imannya sudah, kemudian ilmunya sudah dipelajari, amal solehnya diamalkan, kemudian tampilnya dengan akhlak mulia, inilah seorang santri. Sudah cukup dengan ciri itu? Ayo, tadi Pak Darus menyebut ada berapa karakter seorang santri? Sudah berapa tadi yang disebutkan? 4, berarti masih kurang? Apa yang kelima? Yang kelima adalah mari kita simak surat Al-Asr yang itu dibaca setiap mau pulang sekolah. Betul? Kalau mau pulang sekolah baca surat Al-Asr. Hafal suratnya? Kita baca bareng. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia, berarti kita termasuk, berada dalam kerugian. Tapi Allah memberi pengecualian. Berarti Allah memberi pengecualian yang tidak rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang tidak rugi adalah illal ladzi, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Maka tadi ada iman kemudian amal soleh. Karena itu perwujudan iman itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Iman, amal soleh, wa amilus sholihat. Nah ini yang terkait dengan perintah mendakwahkan Islam amar ma'ruf nahi munkar adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Apa perintahnya?
Kita diperintah untuk wasiat mewasiatkan, menyampaikan pesan-pesan perkara yang hak, perkara yang benar. Apa perkara yang benar? Agama Islam. Berarti kita diperintahkan untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan agama Islam. Lah saya santri masih TK, saya masih SD, SMP, SMA. Apakah saya juga mendapat tugas itu? Sama, tetap mendapat tugas sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya begini, yang sederhana dan semuanya bisa melakukan. Besok anak-anak ya dari TK, KB, SD, SMP, SMA itu bisa menyampaikan pesan Islam. Caranya bagaimana? Caranya mengajak teman-temannya di rumah, teman bermain, untuk diajak sekolah di Aisyah kalau yang TK. Bisa anak-anak? Ngajak temannya sekolah di Aisyah bisa? Punya teman bermain di rumah? Nah, diajak untuk masuk ke TK Aisyah. Yang KB diajak masuk ke KB Aisyah. Yang SD sekarang punya teman bermain di rumah? Teman-temannya diajak untuk bersekolah di SD Muhammadiyah Bayan. Itu namanya sudah dakwah, karena di SD Muhammadiyah Bayan isinya adalah tentang pesan-pesan Islam, pesan-pesan dakwah. Apalagi yang SMP dan SMA. Anak-anakku sekalian, para santri, tugas ini melekat pada anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai bahwa ini seolah-olah hanya tugasnya guru mempromosikan sekolah, tugasnya karyawan mempromosikan sekolah, tapi ini adalah tugas para santri, yaitu mendakwahkan Islam dengan cara kita tampil seperti tadi itu. Performanya adalah performance seorang muslim muslimah, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, itu sudah merupakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya tentu kita kalau ada hal yang buruk kita ikut membantu mencegahnya supaya tidak terjadi amal yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati para santri, jadi saya ulang ini, ada 5 karakter santri yang ini kita semuanya harus sama-sama mewujudkan. Dan yang kemudian menjadi karakter santri, ternyata kemudian bahwa yang disebut santri bukan sekedar yang mondok di pesantren, yang tidak mondok di pesantren pun namanya juga santri. Bahkan yang sudah tua-tua, yang sudah jadi guru, karyawan, kita semuanya Bapak Ibu wali santri, wali murid, itu pun sebagai santri. Karena melekat di dalamnya 5 perkara, 5 hal yang harus melekat pada semua santri, baik itu yang masih ada di pendidikan formal pesantren maupun di luar itu. 1, saya ulangi, iman. Nah, tentu saja ini akidah yang lurus. Yang kedua, ilmu. Seorang santri harus berilmu, maka belajar dan terus belajar dari lahir sampai mati. Yang ketiga, amal soleh. Ilmu yang sudah dimiliki tanpa amal soleh tidak berarti. Sebaliknya, banyak beramal tapi tanpa ilmu juga tidak berarti. Maka ilmu dan amal soleh ini menjadi satu rangkaian juga. Iman, ilmu, amal, kemudian berakhlak mulia. Kalau orang amalnya sudah baik, ilmunya memadai, pasti dia akan berakhlak mulia. Kalau orang rajin sholat kok akhlaknya belum mulia, ini harus ditinjau sholatnya seperti apa. Jangan-jangan sholatnya belum baik. Berakhlak mulia. Yang terakhir adalah kewajiban yang melekat bahwa seorang santri harus mengajarkan Islam kepada yang lain, mendakwahkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, para santri seluruhnya yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 hal ini selalu diingat oleh para santri dari TK, KB, SD, SMP, SMA, sehingga tugas-tugas itu, karakter itu harus terwujud, harus mewujud, harus ada pada diri kita semuanya. Bahkan bukan hanya bapak santri-santri yang masih ada di sekolah, bapak ibu sudah tidak sudah tidak posisi sebagai santri, tetap juga harus punya karakter yang sama, karena kita pun sesungguhnya pada hakikatnya juga sama sebagai seorang santri. Dan di hadapan Allah besok kita semuanya akan dituntut tanggung jawabnya, baik itu santri formal maupun santri yang non formal yang sudah tidak berada di lembaga pesantren atau pendidikan secara formal. Saya kira begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pengumuman, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Direktur kita Pondok Pesantren Darul Naqab, Bapak Ahmad Harusman. Yang kedua, tak lupa yang saya hormati pula Bapak Kepala Pondok, Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bayan, dan juga Ibu Kepala TK maupun KB Aisyah Jono. Izin menyampaikan pengumuman sedikit. Setelah ini kami dari panitia memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk kita istirahat. Selanjutnya akan dilanjutkan persiapan pawai ta'aruf. Yang terakhir dari saya, kami dari panitia juga mengucapkan kepada adik-adik dari TK dan KB, jika setelah apel hari ini adik-adik mau kembali ke tempat adik-adik masing-masing, kami persilahkan, kami doakan adik-adik selamat sampai rumah, bertemu dengan keluarga, sehat semua, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Oke, pengumuman sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel selesai, pasukan dibubarkan. Silahkan istirahat untuk semua santri, istirahat dulu, duduk, minum ya Mas. Setelah ini jalan kurang lebih 3 km, jadi disiapkan lagi minum, istirahat, kakinya diluruskan.
Oke, untuk Bapak Ibu guru bisa berfoto diminta oleh dokumentasi. Bapak Ibu guru diminta dokumentasi foto di tengah lapangan karena mumpung menggunakan seragam. Silahkan Bapak Ibu guru SD, SMP